Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalani Ramadan yang kesekian harinya dengan penuh semangat ibadah agar menggapai ridhonya serta menggapai pahala-pahala yang telah Allah bentangkan di bulan suci Ramadan ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa YouTube SMPT Raudhatul Jannah Cilegon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi dalam rangkaian Kultum Tren Ramadan 1444 Hijriah yang semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya hari ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan mendidik kita agar menjadi pribadi yang memiliki kedekatan, memiliki koneksi kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah seperti puasa, sholat tarawih, membaca Al-Quran, zakat, sedekah, agar tergolong sebagai orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah di ujung ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tetapi Ramadan juga bukan hanya mendidik kita agar menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Rabb-Nya, tetapi mendidik kita agar menjadi pribadi yang memiliki kedekatan, yang memiliki koneksi kepada sesama manusia atau hablum minan nas, terutama dan khususnya kepada keluarga atau yang memiliki tali persaudaraan dengan kita atau yang bertautan darah dengan kita. Maka banyak kita jumpai di akhir Ramadan, di 1 Syawal, di hari raya Idul Fitri, kita jumpai banyak kaum muslimin berdatangan, berkunjung dari rumah ke rumah untuk saling bertegur sapa, untuk silaturahim, untuk mempererat, memperkukuh tali persaudaraan agar menjadi lebih hangat lagi. Maka insya Allah saya akan membahas tentang makna silaturahim yang sesungguhnya atau silaturahim yang hakiki, seperti itu. Maka bismillahirrahmanirrahim. Silaturahim itu dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu silah dan rahim. Silah artinya menghubungkan, menyambungkan, atau connection. Sedangkan rahim artinya rahim, atau yang memiliki tali persaudaraan, yang memiliki hubungan darah atau bertautan darah dengan kita. Maka siapa saja yang wajib dan memiliki prioritas untuk kita silaturahim dan berhak untuk kita silaturahim? Para ulama berpendapat ada 3 unsur yang berhak dan memiliki prioritas untuk kita wajib silaturahim. Yang pertama adalah unsur genetik, unsur yang memiliki tali persaudaraan atau bertautan darah dengan kita. Seperti apa? Kita kepada kakak, kita kepada adik, kita kepada orang tua, kepada kakek, kepada nenek, kepada paman, kepada bibi. Nah, itu wajib sekali dan menjadi prioritas, dan mereka berhak untuk mendapatkan silaturahim dari kita. Selanjutnya yang kedua adalah unsur agama. Memiliki agama yang sama, agama Islam, tetapi ada juga kisah Asma radhiyallahu anha yang memiliki ibu seorang musyrikah. Maka Asma radhiyallahu anha ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ibuku ini ingin menyambung silaturahim kepadaku, padahal ibuku seorang musyrikah. Lalu bagaimana?" Rasulullah menjawab, "Sili ummak,
sili ummaka, sambunglah silaturahim kepada ibumu walaupun memang ibunya seorang musyrikah. Ada juga Umar bin Khattab, itu saudaranya seorang musyrik, jadi tidak ada batasan untuk silaturahim walaupun memang beda agama, tetapi karena bertautan darah jadi berhak dan wajib untuk kita silaturahim. Yang ketiga adalah faktor dari geografis atau fisik. Kalau kita sederhanakan adalah tetangga. Tetangga juga memiliki hak, prioritas dan wajib untuk kita silaturahim kepadanya. Lalu bagaimana makna silaturahim yang sesungguhnya? Nah, dari para ulama ini menyebutkan bahwa biasanya kalau kita silaturahim, yang kita tahu adalah berkunjung dari saling mengunjungi, jadi saling berkunjung dari rumah ke rumah, atau dia memberi hadiah, kita saling memberi hadiah, dia memberi makanan, kita saling memberi makanan. Ternyata memang itu silaturahim, tapi ada silaturahim yang hakiki, silaturahim yang memiliki makna sesungguhnya. Apa itu? Jadi tidak dikatakan silaturahim laisal wasil bil mukafi, tidak dikatakan silaturahim jika hanya saling membalas kunjungan, saling membalas hadiah, saling membalas kebaikan. Ternyata ada makna silaturahim yang sesungguhnya itu apa? Idza quti'at surahimuhu wasolaha. Jadi apabila terputus rahimnya atau hubungannya, maka dia itu proaktif untuk menyambung silaturahim. Jadi antasila man qata'ak wa antu'ti man haramak. Jadi silaturahim yang sesungguhnya, dan memang ini sangat berat, menjadi ujian berat bagi kita. Kalau kita biasa kalau puasa dari pagi, dari sholat subuh sampai sholat maghrib itu gampang sekali bisa menjalaninya, sedekah, zakat itu mudah, tetapi ternyata saling memaafkan itu sangatlah sulit dan menjadi ujian berat untuk kita. Maka pahalanya memang besar sekali untuk menjalani atau melakukan silaturahim tipe ini. Seperti apa tipenya? Yaitu menyambung silaturahim kepada orang yang telah memutus silaturahim kepada kita. Nah, bagaimana jika kita bisa melakukan seperti itu? Tentu balasannya surga. Jadi kalau ada seseorang, misalkan ada keluarga kita atau kakak atau adik yang memutuskan tali silaturahim kita, tidak ada hubungan lagi, tetapi kita berusaha untuk menyambungnya, maka surgalah bagi kita, ya. Dan bagaimana jika orang yang memutus tali silaturahim? Jadi sebanyak apapun ibadah kita, jika hubungan kita kepada manusia itu kurang baik, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa yang tidak masuk surga, wahai Rasulullah? Apakah orang yang berzina? Apakah orang yang menghardik anak yatim? Ternyata ada qati'ur rahim, yaitu orang yang memutus tali silaturahim. Para pemirsa YouTube SMPT Raudhatul Jannah yang berbahagia, dari makna silaturahim tadi ternyata ada hikmah dari silaturahim. Yang pertama, silaturahim itu bisa membukakan pintu rizki dan memanjangkan umur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Jadi barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Kenapa? Dengan bersilaturahim kita bisa memperluas rezeki dan memperpanjang umur. Yang pertama, kita bisa mendapatkan rezeki atau memperluas rezeki dengan bersilaturahim dari rumah ke rumah, kunjungan dari rumah ke rumah, kita bisa memperbanyak relasi. Jadi dari relasi, oh ternyata teman kita ada yang jadi bos misalkan, oh kita bisa dapat loker mungkin seperti itu. Jadi mendapatkan relasi karena lebih banyak lagi saudara yang kita kenal. Yang kedua, bisa memanjangkan umur. Coba kalau kita
stuck di rumah terus, mumet pikiran kita ya. Jadi tidak tidak fresh. Maka bersilaturahimlah supaya kita bisa mengobrol, bisa saling tukar informasi, dan insya Allah itu bisa memanjangkan umur. Maka para pemirsa SMPT Raudhatul Jannah Cilegon, mari kita di bulan Ramadan ini jangan hanya memiliki kedekatan atau hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita juga harus memiliki kedekatan dengan sesama manusia, terutama khususnya lagi kepada para keluarga kita dan yang berhak untuk mendapatkan silaturahim dari kita. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.